Bab 36. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah. Ibnu Hisham berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luwai bin Ghalib seperti dikatakan kepadaku oleh banyak sekali ulama dari Abu Amr al-Madani. Kedudukan Khadijah dan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangan Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pedagang, terhormat, dan kaya raya. Telah mengkontrak banyak orang untuk menjualkan barang dagangannya dan berbagi hasil dengan mereka. Quraisy adalah bangsa pedagang. Ketika Khadijah mendengar informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran tutur kata beliau, keagungan kejujuran beliau, dan kebaikan akhlaknya, ia mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah meminta beliau menjualkan barang dagangannya ke Syam dengan ditemani budak laki-lakinya yang bernama Maisarah dan akan memberikan gaji yang lebih banyak daripada gaji yang pernah diterima orang-orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran Khadijah, kemudian beliau pergi membawa barang dagangan Khadijah dengan ditemani budak laki-laki Khadijah, Maisarah hingga beliau tiba di Syam. Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendeta. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di naungan pohon dekat dengan rumah ibadah salah satu pendeta. Pendeta tersebut mendekati Maisarah, dan bertanya kepadanya, siapa orang laki-laki yang berhenti di bawah pohon itu? Maisarah berkata kepada pendeta, orang tersebut berasal dari Quraisy, dan penduduk tanah haram. Pendeta tersebut berkata, tidak akan berhenti di bawah pohon tersebut melainkan ia seorang nabi. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjual barang dagangan yang dibawanya dari Makkah, dan membeli apa yang ingin beliau beli. Setelah merampungkan aktivitas bisnisnya, beliau pulang ke Makkah dengan didampingi Maisarah. Jika matahari sedang panas-panasnya menurut para ulama Maisarah melihat dua malaikat menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari panas sinar matahari, sementara beliau tetap berjalan di atas untanya. Tiba di Makkah, beliau menyerahkan uang hasil penjualan barang dagangan kepada Khadijah, dan Khadijah membeli barang dagangan yang beliau bawa dengan harga 2 kali lipat atau lebih sedikit. Maisarah menceritakan ucapan pendeta dan dua malaikat yang menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Keinginan Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah adalah wanita yang berpendirian kuat, terhormat, dan cerdas, di samping kemuliaan yang dikehendaki Allah padanya. Ketika Maisarah bercerita kepadanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengutus seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pesannya, hai saudara misanku, sungguh aku tertarik kepadamu, karena kekerabatanmu, kemuliaanmu di kaummu, kejujuranmu, kebaikan akhlakmu, dan kebenaran tutur katamu. Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wanita Quraisy yang paling mulia nasabnya, wanita paling terhormat, dan wanita terkaya. Semua orang-orang Quraisy ingin menikah dengannya, jika mampu. Nasab Khadijah. Nasab Khadijah dari jalur ayahnya. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah adalah anak wanita Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir. Nasab Khadijah dari jalur ibunya. Ibnu Ishaq berkata, ibu Khadijah adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asyam bin Rawahah bin Hajar bin Abde bin Maish bin Amir bin Luwai bin Ghalib bin Fir. Ibu Fatimah adalah Halah binti Abdu Manaf bin Al-Harts bin Amr bin Munshis bin Amr bin Maish bin Amir bin Luwai bin Ghalib bin Fir. Ibu Fatimah adalah Kalabah binti Suaid bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir. Ketika Khadijah mengungkapkan tawarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakannya kepada paman-paman. Kemudian bersama pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau pergi ke rumah Khuwailid bin Asad. Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk beliau, kemudian Khuwailid bin Asad menikahkan putrinya, Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahar Khadijah. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mahar kepada Khadijah sebanyak 20 anak lembu. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menikah dengan wanita lain semasa hidup Khadijah dan baru menikah lagi ketika Khadijah telah meninggal dunia. Anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah.
Ibnu Ishaq berkata, semua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan Khadijah kecuali Ibrahim. Anak-anak beliau dari Khadijah adalah Al-Qasim, beliau dipanggil dengan nama Abu Al-Qasim At-Tahir, At-Tayyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Salam sejahtera atas mereka. Ibnu Hisham berkata, anak laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar adalah Al-Qasim, kemudian At-Tayyib, kemudian At-Tahir. Anak wanita beliau yang paling besar adalah Ruqayyah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Fatimah. Anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia. Ibnu Ishaq berkata, adapun Al-Qasim, At-Tayyib dan At-Tahir, mereka meninggal dunia pada masa jahiliyah. Adapun anak-anak wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hidup hingga zaman Islam, masuk Islam dan ikut hijrah bersama beliau. Ibrahim dan ibunya. Ibnu Hisham berkata, adapun Ibrahim, ibunya adalah Maria. Ibnu Hisham berkata bahwa Abdullah bin Wahbe berkata kepadaku dari Ibnu Luhayyah yang berkata, ibu Ibrahim adalah Maria, wanita yang dihadiahkan Al-Muqawqis kepada beliau. Maria berasal dari Haf di distrik Anshina, di Mesir. Khadijah radhiyallahu anha menceritakan cerita Maisarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Warakah bin Naufal. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Huwailid bercerita kepada Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ia pamannya, pemeluk agama Nasrani, mempelajari kitab-kitab, dan mengetahui banyak tentang manusia tentang ucapan pendeta Nasrani seperti dikisahkan budaknya kepadanya dan dua malaikat yang menaungi beliau. Warakah bin Naufal berkata, jika ini benar, wahai Khadijah, sesungguhnya Muhammad adalah nabi untuk umat ini. Aku tahu persis, umat ini akan mempunyai nabi yang ditunggu kedatangannya dan sekarang telah tiba masanya kemunculan nabi tersebut atau seperti dikatakan Warakah bin Naufal. Setelah itu, Warakah mengambangkan persoalan dengan berkata, namun hingga kapan masa penantian ini? Syair Warakah bin Naufal. Tentang hal di atas, Warakah bin Naufal berkata, sesungguhnya Muhammad akan menjadi pemimpin kamilah mengalahkan lawannya dengan hujah. Cahayanya terlihat di seantero dunia lalu luruskan manusia yang bengkok orang yang memeranginya mendapatkan kegiatan dan orang yang berdamai dengannya mendapatkan kemenangan duhai, seandainya aku hidup pada saat itu. Aku menyaksikannya dan aku menjadi orang yang paling beruntung kendati yang dibenci orang-orang Quraisy itu amat berat dan mereka berteriak dengan keras di Makkah aku berharap dengan sesuatu yang mereka ben. Kepada pemilik Arasy, jika mereka turun dalam keadaan pincang samakah antara persoalan orang-orang rendah dengan orang yang memilih orang yang naik ke menara. Jika mereka masih ada, maka akan terjadi banyak persoalan orang-orang kafir berteriak hiruk-pikuk terhadap persoalan-persoalan tersebut. Jika aku mati, sesungguhnya semua pemuda akan menemui takdir. Bab 37. Pembangunan Ka'bah dan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang Quraisy dalam peletakan batu. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, orang-orang Quraisy sepakat membangun Ka'bah. Mereka ingin memberi atap Ka'bah, namun mereka takut meruntuhkannya. Tadinya Ka'bah dibangun di atas ketinggian rata-rata orang. Oleh karena itu, mereka ingin meninggikannya dan memberi atap padanya. Penyebabnya adalah karena beberapa orang telah mencuri harta yang ada di dalam Ka'bah. Harta tersebut disimpan di sumur di dalam Ka'bah. Harta tersebut ditemukan di rumah Duwaik, mantan budak Bani Mulai bin Amr bin Huza'ah. Ibnu Hisham berkata, kemudian orang-orang Quraisy memotong tangan Duwaik. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy berkata bahwa orang-orang yang mencuri harta dari Ka'bah sengaja meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik. Ketika itu, laut melemparkan perahu milik salah seorang pedagang Romawi ke Jeddah. Perahu tersebut pecah, kemudian orang-orang Quraisy mengambil kayu-kayunya dan menyiapkannya sebagai atap Ka'bah. Di Makkah terdapat tukang kayu dari Mesir. Dialah yang menyiapkan sebagian bahan untuk pembangunan Ka'bah. Ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba ular keluar dari sumur Ka'bah, sumur tempat mereka memberikan sesajian setiap hari. Ular tersebut mendekati tembok Ka'bah. Itulah di antara yang ditakutkan orang-orang Quraisy, sebab setiap kali ada orang yang mencoba mendekat kepada ular tersebut, ia mengerisik dan membuka mulutnya. Mereka sangat takut kepada ular tersebut. Pada suatu hari, ular tersebut sedang berada di tembok Ka'bah seperti biasanya, kemudian Allah mengirim burung kepadanya lalu burung tersebut menerkamnya dan membawanya pergi. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Quraisy berkata, sesungguhnya kita berharap Allah meridai apa yang kita kerjakan.
Kita mempunyai pekerja yang lembut dan kayu. Sungguh Allah telah melindungi kita dari ular tersebut. Kesepakatan orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah dan nasihat Abu Wahbe kepada mereka. Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy telah sepakat meruntuhkan Ka'bah kemudian membangunnya, berdirilah Abu Wahbe bin Amr bin Aits bin Abde bin Imran bin Mahzum. Ibnu Hisyam berkata bahwa Aits adalah anak Imran bin Mahzum kemudian mengambil batu dari Ka'bah, tapi batu tersebut meloncat dari tangannya dan kembali ke tempatnya semula. Abu Wahbe berkata, hai orang-orang Quraisy, untuk membangun Ka'bah ini kalian jangan menggunakan dana kecuali uang yang halal. Tidak boleh digunakan uang hasil pelacuran, uang dari transaksi riba, dan uang yang diambil dari manusia dengan cara yang tidak adil. Orang-orang Quraisy mengklaim bahwa ucapan tersebut adalah ucapan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Najin Al-Maki berkata kepadaku bahwa ia diberitahu dari Abdullah bin Safwan bin Umayyah bin Halaf bin Wahbe bin Huzafah bin Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luay, bahwa ia melihat anak Jadah bin Hubairah bin Abu Wahbe bin Amr sedang tawaf di Baitullah, kemudian ia bertanya kepada seseorang tentang orang tersebut. Ia diberi jawaban bahwa orang tersebut adalah anak Jadah bin Hubairah. Abdullah bin Safwan berkata, kakek orang inilah, maksudnya Abu Wahbe orang yang mengambil batu dari Ka'bah ketika orang-orang Quraisy sepakat untuk meruntuhkan Ka'bah, namun batu tersebut meloncat dari tangannya dan kembali ke tempat asalnya. Kemudian Abu Wahbe berkata, hai orang-orang Quraisy, untuk membangun Ka'bah ini kalian jangan menggunakan dana kecuali uang yang halal. Tidak boleh digunakan uang hasil pelacuran, uang dari transaksi riba, dan uang yang diambil dari manusia dengan cara yang tidak adil. Syair yang diucapkan tentang Abu Wahbe. Ibnu Ishaq berkata, Abu Wahbe adalah paman dari pihak ibu ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terhormat. Untuknya, salah seorang penyair Arab berkata, kendati dengan Abu Wahbe, aku tetap mendewemkan, menghentikan untaku. Dari rumahnya, untanya berangkat dengan tidak membawa kepergian pantang baginya mengambil barang secara zalim dan senang dengan sikap dermawan kedua kakeknya berada di pertengahan di antara keturunan yang baik-baik. Abu Dapur memenuhi pelupuk matanya. Karena membuat roti hingga debu membubung tinggi seperti jambul rambut pembagian pembangunan Ka'bah di antara kabilah-kabilah Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy membagi-bagi Ka'bah. Pintu Ka'bah menjadi jatah Bani Abdu Manaf dan Zuhroh. Antara tiang Aswad dengan tiang Yamani menjadi jatah Bani Mahzum dan kabilah-kabilah Quraisy yang bergabung kepada mereka. Punggung Ka'bah menjadi jatah Bani Jumah dan Sahm bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Luay. Hajar Aswad menjadi jatah Bani Abduda'ar bin Kusyai, Bani Asad bin Al-Uzza, dan Bani Adi bin Ka'ab bin Luay. Al-Walid bin Mughirah orang yang pertama kali meruntuhkan Ka'bah. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy tidak berani meruntuhkan Ka'bah. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, aku yang memulai meruntuhkan Ka'bah. Kemudian Al-Walid mengambil kapak, dan berdiri di depan Ka'bah, sambil berkata, ya Allah, kami tidak menginginkan melainkan kebaikan, lah runtuhkan Ka'bah dari arah dua tiang Ka'bah. Pada malam itu, orang-orang Quraisy menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka berkata, kita tunggu saja. Jika Al-Walid terkena sesuatu, ia tidak akan meruntuhkan sedikit pun dari Ka'bah kemudian kita kembalikan seperti bentuk aslinya. Jika ia tidak terkena apa-apa, berarti Allah meridai dan kita akan meruntuhkannya. Keesokan harinya, Al-Walid bin Al-Mughirah berangkat untuk meneruskan kerjanya. Ia runtuhkan Ka'bah dengan diikuti orang-orang Quraisy hingga proses peruntuhan Ka'bah memasuki peruntuhan pondasi Ibrahim alaihi salam. Pondasi tersebut adalah batu hijau seperti punuk unta yang saling merapat kepada sebagian yang lain. Kegagalan usaha mencabut pondasi Ka'bah. Ibnu Ishaq berkata bahwa seorang perawi hadits berkata kepadaku bahwa seseorang dari Quraisy di antara orang-orang yang meruntuhkan Ka'bah memasukkan linggis di antara dua batu untuk mencabut salah satu dari dua batu tersebut. Ketika batu tersebut bergerak, tiba-tiba seluruh Makkah bergetar. Karena kejadian itu, mereka menghentikan upaya mencabut batu tersebut. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu orang-orang Quraisy menemukan tulisan dalam bahasa Ibrani di tiang Ka'bah dan mereka tidak mengerti tulisan tersebut hingga salah seorang Yahudi membacakannya kepada mereka. Tulisan tersebut berbunyi, aku Allah pemilik Makkah ini. Aku menciptakan Makkah pada saat ku ciptakan langit dan bumi, dan pada saat ku bentuk matahari dan bulan. Aku melindunginya dengan 7 raja yang lurus. Makkah tidak hancur hingga gunung di Makkah hancur. Penduduknya diberkahi pada air dan susunya.
Tulisan di makam. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu mereka menemukan tulisan di atas Ka'bah. Tulisan tersebut berbunyi, Makkah adalah rumah Allah yang haram. Rezeki Makkah datang dari 3 jalan. Makkah tidak bisa diubah menjadi tanah halal oleh orang nomor 1 Makkah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Laits bin Abu Sulaim menduga bahwa 40 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika yang dikatakan Laits bin Abu Sulaim ini benar mereka menemukan batu di Ka'bah. Di batu tersebut tertulis, barang siapa menanam kebaikan, ia menuai kebahagiaan. Barang siapa menanam keburukan, ia memanen penyesalan. Kalian mengerjakan dosa-dosa, dan kalian dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Betul sekali sebagaimana anggur tidak bisa dipanen dari duri. Konflik orang-orang Quraisy dalam peletakan Hajar Aswad. Ibnu Ishaq berkata, semua kabilah di Quraisy mengumpulkan batu-batu untuk pembangunan Ka'bah. Setiap kabilah mengumpulkan batu sendiri-sendiri, kemudian mereka membangun Ka'bah. Ketika pembangunan memasuki tahap peletakan Hajar Aswad, mereka bertengkar. Setiap kabilah ingin mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya tanpa melibatkan kabilah lainnya. Itulah yang terjadi hingga mereka berdebat, saling sumpah, dan bersiap-siap untuk perang. Bani Abduda'ar mendatangkan mangkok yang penuh dengan darah, kemudian mereka bersekutu dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay untuk mati bersama dan memasukkan tangan mereka ke dalam mangkok darah tersebut. Oleh karena itu, mereka dinamakan La'akatu Ad-Dami, sesendok darah. Orang-orang Quraisy selama 4 atau penyelesaian konflik. Ibnu Ishaq berkata, kemudian mereka bertemu di Masjidil Haram untuk berunding. Sebagian perawi mengaku bahwa Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Umar bin Mahzum, orang tertua di kalangan Quraisy berkata, hai orang-orang Quraisy, serahkan penyelesaian konflik kalian ini kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Mereka menuruti perintah Abu Umayyah bin Al-Mughirah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Ketika mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di dalam masjid, mereka berkata, kami ridha terhadap orang yang terpercaya ini, Muhammad. Ketika beliau bertemu dengan mereka, maka diceritakan kepada beliau, kemudian beliau berkata, serahkan kain Ka'bah kepadaku. Kain Ka'bah diberikan kepada beliau. Rasulullah mengambil Hajar Aswad yang diperebutkan, kemudian meletakkannya ke dalam kain dengan tangannya sendiri dan berkata, hendaklah setiap kepala kabilah memegang ujung kain, mengangkat kain tersebut bersama-sama. Mereka menuruti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka tiba di tempat Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Hajar Aswad dan kain tersebut kemudian meletakkannya di tempatnya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, orang-orang Quraisy menamakan beliau Al-Amin, orang yang terpercaya. Syair Az-Zubair tentang ular. Ibnu Ishaq berkata, ketika mereka merampungkan pembangunan Ka'bah dan membangunnya sesuai dengan keinginan mereka, Az-Zubair bin Abdul Muthalib berkata tentang ular yang ditakutkan orang-orang Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah, aku kaget ketika burung elang terbang ke arah ular, kemudian ular tersebut kalut. Sebelumnya ular tersebut mengerisik. Dan terkadang ia melompat. Ketika kami membangun Ka'bah, ular tersebut muncul. Ia membuat kami tidak berani meneruskan pembangunan ketika kami takut mendapat hukuman. Tiba-tiba datanglah burung elang kemudian terbang ke tempat ular. Burung elang menerkam ular tersebut. Burung elang tersebut memberi jalan bagi kami kepada Ka'bah dan tidak ada penghalang kita berkerumun di bangunan. Kita mempunyai jatah pondasi dan tanah. Esok pagi, kita memulai pembangunan dan Ka'bah. Sedang di aurat kami tidak ada pakaian telanjang. Dengan Ka'bah, Tuhan memuliakan Bani Lu'ay. Tidak ada seorang pun dari anak keturunannya yang pergi, sungguh di sana telah terkumpul Bani Adi dan Munrah, namun sebelumnya telah didahului Kilab. Tuhan menyiapkan kebesaran untuk kita dengan cara seperti itu, di sisi Allah lah pahala itu dicari. Ka'bah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 18 hasta. Pada awalnya Ka'bah ditutup dengan kain al-kabati, kemudian ditutup dengan kain al-burud. Orang yang pertama kali menutupnya dengan kain dibaj adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Bab 38. Pembahasan tentang Al-Humsu Bita'ai Humsu. Ibnu Ishaq berkata, dulu orang-orang Quraisy, saya tidak tahu persis apakah sebelum tahun gajah atau sesudahnya, membuat Bita al-Humsu. Mereka berkata, kami anak keturunan Ibrahim, penduduk Tanah Haram, penguasa Ka'bah, penjaga Makkah dan penghuninya.
Tidak ada seorang pun dari orang-orang Arab yang mempunyai hak seperti kami, mempunyai kedudukan seperti kedudukan kami, dan tidak ada yang dikenal Arab seperti kami. Oleh karena itu, kalian jangan mengagungkan sedikit pun dari tanah halal sebagaimana kalian mengagungkan tanah haram. Jika kalian melakukannya, orang-orang Arab akan memandang rendah kehormatan kalian. Mereka tidak melakukan wukuf di Arafah, dan tidak bertolak daripadanya, padahal mereka telah mengetahui dan mengakui bahwa wukuf di Arafah dan bertolak daripadanya adalah syiar, haji, dan agama Ibrahim alaihi salam. Mereka berpendapat, orang-orang non-Arab hams wukuf di Arafah dan hams bertolak daripadanya. Mereka berkata, kami penduduk tanah haram, karena itu, kami tidak hams keluar dari tanah haram dan kami tidak mengagungkan tanah halal seperti mengagungkan tanah haram. Kami al-humsu, dan al-humsu adalah sikap berlebih-lebihan dalam satu perkara. Orang-orang Quraisy membuat panduan, perbuatan-perbuatan yang harus mereka kerjakan, dan perbuatan-perbuatan yang harus mereka tinggalkan. Mereka menjalankan al-humsu ini hingga menjadi bagian dari agama yang harus ditaati. Mereka menolak wukuf di tanah halal sebagaimana mereka wukuf di tanah haram, karena mereka meyakini kebesaran mereka yang merupakan penduduk tanah haram, padahal mereka telah mengetahui bahwa wukuf di Arafah dan bertolak dari sana adalah salah satu manasik haji terpenting seperti dulu dikerjakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selain itu, mereka melarang wanita-wanita menyaring minyak dan menenun kain. Mereka membagi jamaah haji ke dalam 3 kelompok. Pertama, penduduk tanah haram. Mereka adalah penduduk al-humsu. Mereka tidak harus pergi dari tanah haram ke tanah halal. Kedua, penduduk tanah halal. Mereka harus berada di seluruh tempat-tempat haji. Dalam menjalankan haji, mereka dilarang mengenakan pakaian mereka dan sebagai gantinya harus meminjam kain penduduk tanah haram. Ketiga, at-tals. Mereka adalah orang-orang yang tiba dari Yaman dengan pakaian mereka yang berdebu. Mereka dilarang melepaskan pakaiannya hingga menyelesaikan seluruh aktivitas hajinya. Muhaqqiq. Hukum penduduk tanah haram. Mereka menentukan bahwa orang-orang yang dilahirkan orang-orang Arab penghuni tanah halal atau tanah haram mempunyai hak yang sama dengan mereka. Dihalalkan bagi mereka orang yang dilahirkan orang-orang Arab penghuni tanah halal dan tanah suci apa saja yang dihalalkan bagi orang-orang Quraisy, dan diharamkan bagi mereka orang yang dilahirkan orang-orang Arab penghuni tanah halal dan tanah suci apa saja yang diharamkan bagi mereka orang-orang Quraisy. Kabilah-kabilah yang meyakini bid'ah al-humsu bersama Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, Kinanah dan Huza'ah sependapat dengan orang-orang Quraisy dalam bid'ah al-humsu ini. Ibnu Hisyam berkata, Abu Ubaidah An-Nahwi berkata kepadaku, Bani Amir bin Sosa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin sependapat dengan Quraisy dalam bid'ah al-humsu ini. Abu Ubaidah pernah membacakan syair Amr bin Madikar kepadaku, Hai Abbas, seandainya kuda-kuda kita di Tatslits itu bagus engkau tidak dapat berhubungan dengan Al-Ahamis sepeninggalku. Ibnu Hisyam berkata, Tatslits adalah salah satu tempat di negeri mereka. Yang dimaksud dengan Al-Ahamisu pada syair di atas adalah Bani Amir bin Sosa'ah. Abbas yang dimaksud adalah Abbas bin Mirdas As-Sulami. Telah menyerbu Bani Zubaid di Tatslits. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair Amr. Abu Ubaidah juga membacakan syair Lakit bin Zurarah ad-Darimi pada perang Jablah. Berhentilah, sesungguhnya Bani Abs adalah orang-orang mulia di penduduk al-humsu. Perang Jablah. Penyebab terjadinya perang Jablah karena Bani Abbas pada perang tersebut menjadi pemimpin Bani Amir bin Sosa'ah. Perang Jablah adalah perang yang terjadi antara Bani Henzalah bin Malik bin Zaid bin Manat bin Tamim dengan Bani Amir bin Sosa'ah. Pada perang Jablah, kemenangan diraih Bani Amir bin Sosa'ah atas Bani Henzalah. Lakit bin Zurarah bin Udas terbunuh, Hajib bin Zurarah bin Udas tertawan, dan Amr bin Udas bin Zaid bin Abdullah bin Darim bin Malik bin Henzalah lari kocar-kacir. Tentang perang Jablah, Jarir berkata kepada Al-Farazdak, sepertinya engkau tidak melihat Lakit dan Hajib serta Amr bin Amr ketika mereka memanggil, wahai Darim. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Jarir. Perang Zunajab. Mereka bertemu lagi di Zunajab. Pada perang tersebut, Henzalah berhasil mengalahkan Bani Amir. Hasan bin Muawiyah al-Kindi, anak Kabsyah tewas. Yazid bin Esyaik tertawan, dan At-Tufail bin Malik bin Jafar bin Kilab Abu Amir bin At-Tufal terpukul mundur. Tentang perang tersebut, Al-Ara-Aradak berkata, ketika Tufail bin Malik menyelamatkan diri di atas kuda Kurzul dengan membawa kekalahan, kami pukul Hamah bin Huwailid. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syairnya. Jarir berkata, kami mengecat mahkota Ibnu Kabsyah.
dan menimpakan serangan yang mematikan pada seseorang di tengah suara kuda. Bait syair di atas adalah sebagian dari syair-syairnya. Pembahasan perang Jabalah dan perang Dzu Najab lebih panjang dari apa yang kami sebutkan. Saya tidak membahasnya tuntas seperti membahas perang Al-Fijar. Orang-orang Quraisy menambah banyak hal dalam Bita Al-Hunsu. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy menciptakan banyak hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Bahkan mereka berkata, penduduk tanah suci Makkah tidak boleh mencampur mentega, tidak boleh menyaring minyak, tidak memasuki rumah dari dedaunan, dan tidak berteduh kecuali di rumah-rumah dari kulit ketika mereka sedang ihram. Mereka semakin berlebih-lebihan dengan berkata, penduduk tanah halal tidak boleh makan makanan yang mereka bawa dari tanah halal ke tanah haram jika ingin melakukan haji atau umrah. Jika mereka tiba di Makkah, tidak boleh tawaf pertama kecuali dengan mengenakan pakaian penduduk Makkah. Jika tidak mendapatkan pakaian penduduk Makkah, mereka tawaf di sekitar Ka'bah dengan telanjang. Jika di antara mereka terdapat orang dermawan, laki-laki atau perempuan dan tidak mendapatkan pakaian penduduk Makkah kemudian ia tawaf dengan pakaiannya yang dibawa dari daerah asalnya, ia harus mencopot pakaian tersebut usai tawaf, kemudian tidak boleh memanfaatkannya, tidak menyentuhnya atau siapapun selain dirinya untuk selama-lamanya. Orang-orang Arab menamakan pakaian tersebut al-lika. Mereka memberlakukan peraturan tersebut kepada seluruh orang-orang Arab, dan orang-orang Arab memegangnya kuat-kuat. Orang-orang Arab wukuf di Arafah, bertolak daripadanya, dan tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Orang laki-laki tawaf dengan telanjang bulat. Sedang para wanita, maka salah seorang dari mereka mencopot seluruh pakaiannya kecuali pakaian rumah yang berlubang, kemudian ia tawaf dengan pakaian tersebut. Salah seorang wanita Arab berkata ketika tawaf di Ka'bah, pada hari ini, terlihat sebagiannya atau semuanya. Apa yang terlihat padanya, maka tidak aku halalkan. Barang siapa tawaf dengan pakaian yang dibawanya dari daerah asalnya, maka setelah tawaf ia harus mencopotnya dan tidak memanfaatkannya, dia atau orang lain. Salah seorang Arab berkata ketika ia ingat pakaiannya yang ditanggalkan dan tidak mendekatinya setelah tawaf dengannya, padahal ia amat menyukainya, cukuplah kesedihanku, pulanglah engkau kepadanya. Karena ia seperti pakaian al-lika yang ada di tangan orang-orang yang tawaf. Al-Quran menghapus Bita Al-Hunsu. Mereka dalam keadaan seperti itu, hingga Allah Ta'ala mengutus Muhammad SAW sebagai Nabi. Allah menurunkan wahyu kepada beliau ketika dia berkehendak memantapkan agama beliau, dan mensyariatkan sunnah-sunnah haji beliau. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya manusia dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah, 199. Yang dimaksud dengan anak asuh, manusia pada ayat di atas ialah orang-orang Arab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan manusia dalam sunnah haji untuk pergi ke Arafah, wukuf di sana, dan bertolak daripadanya. Selain itu, Allah menurunkan ayat tentang kebijakan orang-orang Quraisy mengharamkan manusia makan dan berpakaian di Baitullah. Ketika itu, mereka tawaf dengan telanjang dan mengharamkan diri memakan makanan yang halal. Allah Ta'ala berfirman, hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahui. Al-A'raf, 31-32. Allah Ta'ala menghapus Bita Al-Hunsu dan Bitah yang diciptakan orang-orang Quraisy untuk manusia dengan Islam ketika dia mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang Bita Al-Hunsu sebelum menjadi Nabi. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku dari Utsman bin Abu Sulaiman bin Jubair bin Mutim dari pamannya, Nafi bin Jubair dari ayahnya, Jubair bin Mutim yang berkata, sungguh aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wahyu turun kepada beliau wukuf di atas untanya di Arafah hingga beliau bertolak dari sana. Itulah petunjuk Allah kepada beliau. Bab 39. Perihal dukun-dukun Arab, rahib-rahib Yahudi, dan pendeta-pendeta Nasrani. Rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani berdiskusi tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ibnu Ishaq berkata, rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, dan dukun-dukun Arab membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian beliau, karena masa kenabian tersebut sudah semakin dekat. Rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menemukan sifat beliau dan sifat zaman beliau dalam kitab-kitab mereka, dan masa kenabian yang terjadi pada mereka. Adapun dukun-dukun Arab, mereka didatangi setan-setan jin yang membawa informasi yang mereka curi, sebab saat itu setan-setan tidak dihalang-halangi mencuri pendengaran. Dukun laki dan dukun wanita Arab tidak henti-hentinya mengungkap perihal beliau, namun orang-orang Arab tidak menggubrisnya hingga saat Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, dan ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut menjadi kenyataan. Saat itulah, orang-orang Arab baru mengetahuinya. Bintang-bintang melempari para pencuri pendengaran. Ibnu Ishaq berkata, ketika kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat dan tiba masanya, setan-setan dihalang-halangi dari mencuri pendengaran dan dijauhkan dari kursi-kursi yang dulunya mereka duduki untuk mencuri pendengaran. Mereka dilempari dengan panah-panah api. Ketika itulah jin-jin mengetahui, pelemparan terhadap mereka itu karena satu urusan besar yang ditetapkan Allah kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita kepada beliau tentang jin-jin ketika mereka dihalangi-halangi dari mencuri pendengaran, kemudian mereka mengetahui dan mengingkari apa yang telah mereka ketahui. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya, sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwa maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan bahwa orang yang kurang akal daripada kami dulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira, manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kalian orang-orang kafir Makkah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan bintang-bintang. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mendengar-dengarkan tentu akan menjumpai panah api yang mengintai. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui, dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Al-Jin, 1-10. Ketika jin mendengar Al-Quran, mereka mengetahui bahwa mereka terhalang mendengarkannya agar Al-Quran tidak bercampur dengan sesuatu dari berita langit yang mengakibatkan manusia mempunyai ketidakjelasan tentang apa yang datang dari Allah kepada mereka. Al-Quran adalah hujah dan menghilangkan keraguan-raguan. Jin-jin tersebut beriman dan membenarkannya. Mereka, ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Al-Ahqaf, 29-30. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Jin, 6. Jika seseorang dari Arab, dari kalangan Quraisy atau non-Quraisy, bepergian dan singgah di salah satu lembah untuk bermalam di dalamnya, ia berkata, aku meminta perlindungan kepada jin yang terhormat di lembah ini pada malam ini dari keburukan yang ada di dalamnya. Penafsiran tentang Ar-Rahaku. Ibnu Hisham berkata, Ar-Rahaku ialah kezaliman dan kebodohan. Rubah bin Al-Ajai berkata, tiba-tiba ia menawan burung yang bodoh. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syairnya. Ar-Rahaku juga berarti pencarianmu terhadap sesuatu hingga engkau berdekatan dengannya kemudian engkau mengambilnya atau tidak mengambilnya. Rubah bin Al-Ajai berkata menyifati keledai liar, mereka mengibaskan ekornya dan gemetar karena takut mendapatkan beban. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syairnya.
Ar-rahaku juga berarti kata masdar dari ucapan seseorang kepada orang lain, rahitu al-isma awal, usra al-laziyar haktani rahakan syadidan. Artinya, aku menanggung dosa atau kesulitan yang engkau bebankan kepadaku dengan berat. Disebutkan dalam kitabullah. Dan kami khawatir dia mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran, M-Kahfi, 80. Firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku, Al-Kahfi, 73.